Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan apakah masih ada cinta atau sudah mati rasa. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu sama ada seseorang yang sedang berdealing dengan kamu masih memiliki rasa cinta yang sama buat dirimu ataupun sebaliknya. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang yang sedang kamu pikirkan detik ini. Nah, siapakah orang ini yang kamu pertikaikan sama ada dia masih mencintai kamu seperti di awal hubungan kalian atau sebaliknya? Kita lihatkan di sini ya, siapakah orang ini? Apakah dia masih mencintai kamu seperti di awal hubungan kamu ataupun sebaliknya? Siapakah orang ini yang sedang berada di pikiran kamu detik ini? Siapakah dia yang kamu pertikaikan sama ada dia masih mencintai kamu seperti di awal hubungan kalian ataupun sebaliknya? Wow, teman-teman. Kartu pertama ya, belahan jiwa. Dia merupakan belahan jiwa kamu ataupun sekurang-kurangnya dia merasakan kamu adalah belahan jiwanya. Orang ini sudah merasakan ini dari awal ya, sejak perkenalan kalian. Dia merasakan kamu ini sebahagian daripada hidupnya. Orang yang merasakan dia sudah menemukan ya, soulmate-nya si dia. Ada banyak persamaan di antara kalian sehingga membuatkan dia benar-benar tertarik dan benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Nah, kita akan lihatkan lagi ya, siapakah orang ini. Wow, tidak pernah dilupakan. Sehinggalah detik ini teman-teman ya, sama ada ini hubungan long distance relationship ataupun kalian mungkin ya sedang berpisah, sedang berjauhan, mungkin juga sedikit komunikasi, atau mungkin ya baru-baru ini orang ini hadir semula ya, tanpa angin dan tanpa hujan. Dia mungkin hadir semula di dalam hidup kamu. Dia merupakan seseorang yang tidak pernah melupakan kamu, atau sekurang-kurangnya kamu juga tidak pernah melupakan orang ini, yang mungkin ya meninggalkan kesan yang cukup dalam di hati kamu. Wow, di sini teman-teman merasa tertipu dengan orang ini teman-teman ya. Sama ada kamu mungkin ya merasa dia berbohong ya dari segi perasaannya kepada kamu, ataupun kamu merasakan seperti dipermainkan. Nah, ada sedikit energi itu teman-teman ya. Mungkin kamu merasakan dia tidak cukup serius, tidak menganggap kamu seperti seseorang yang benar-benar ya, seperti mana kamu menganggap dia. Nah, ada perasaan tertipu di sini mungkin ya melibatkan keuangan. Mungkin kamu banyak membantu, mungkin juga dia yang banyak membantu, sehingga salah satu daripada kamu merasakan seperti dimanfaatkan. Nah, ada energi itu ya. Mungkin dalam perhubungan kalian ini ya, kamu banyak berkorban dan kamu merasakan, since kamu sangat mencintai si dia, kamu mungkin membantunya dari segi keuangan. Nah, jikalau berterusan begini ya, saya tidak tahu teman-temannya, ada perasaan seperti apakah dia benar-benar mencintai kamu atau dia sebatas mencintai bantuan ataupun keuangan kamu. Maka ada perasaan tertipu di sini. Dan saya juga tidak dapat ketepikan ya, mungkin ketika sekalian ini saling berhubungan, kamu merasakan dia seolah-olah menghadirkan orang lain di belakang kamu. Nah, skop di sini besar. Sama ada mungkin dia menipu kamu, mungkin contohnya dia seorang yang masih lagi memiliki pasangan, tetapi menurut si dia seorang janda, seorang duda, ataupun sedang seseorang yang menjalankan sebuah proses penceraian. Ketika kamu mengetahui yang dia masih lagi belum bercerai, masih dengan pasangan sahnya, ataupun statusnya yang sebenar. Nah, di sini ada yang merasa seperti ditipu, merasa tertipu. Nah, skop di sini cukup luas ya.
Kamu sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Apakah kamu merasa tertipu dengan status perhubungan kalian, ataupun kamu merasakan orang ini mungkin ya memanfaatkan kamu. Nah, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu ya teman-teman. Kesedihan. Detik ini teman-teman, orang ini mungkin sedang merasakan ya kesedihan di pihaknya dan juga kesedihan di pihak kamu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengizinkan kalian untuk meneruskan hubungan ini. Ataupun mungkin ada yang dalam proses perpisahan ya. Mungkin kalian sedang dalam proses perpisahan, dalam proses sedang perlu menandatangani dokumen perpisahan, ataupun merasa begitu sedih kerana sehinggalah detik ini tidak ada kabar berita darinya. Orang yang pergi meninggalkan kamu, mendiamkan kamu, orang yang menghilang. Kesedihan ini merupakan skop yang besar juga ya. Kita tidak tahu apakah dia sangat sedih kerana kondisi keuangannya, kondisi kehidupannya, ataupun kondisi hubungan kalian yang cukup mempengaruhi si dia. Nah, di sini teman-teman, orang ini mungkin juga ya merupakan tulang punggung keluarga. Mungkin dia sangat diandalkan oleh keluarganya dan terpaksa ya mematuhi orang tuanya ya untuk melakukan sesuatu, sehingga dia merasakan seolah-olah dia tidak dapat bernafas ya, kerana perlu memenuhi kehendak keluarganya dan terpaksa melepaskan kamu. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kesedihan. Atau mungkin ya energi yang lain, orang ini sedang bersedih kerana mungkin kehilangan seseorang yang cukup berharga dalam hidupnya. Mungkin ya ada orang tua yang pergi meninggalkan, ataupun ada sesuatu yang terjadi di keluarga, orang sekitarnya yang membuatkan dia benar-benar hancur dan sedih. Kesedihan ini besar skopnya teman-teman ya. Ingin tahu, wow. Orangnya cukup penasaran ya, orangnya cukup inquisitive dan akan seperti mencari tahu ya akan perkara-perkara yang ingin dia tahu. Saya tidak tahu ya, dengan tertariknya kad ini ya, saya menangkap energi detik ini ada perkara yang kamu mungkin sembunyikan. Mungkin ada perkara yang kamu tidak beritahu, mungkin kamu berundur, memblokir, ataupun ada sesuatu ya berkenaan dengan rencana kamu yang dapat dia rasakan. Nah, di sini teman-teman, dengan perasaan ingin tahu ini ya, saya menangkap energi dia yang seperti cukup penasaran sekali. Ingin tahu apa yang sedang terjadi di atas perubahan yang kamu lakukan ya. Sama ada mengurangkan komunikasi, tidak bertemu ya, tidak lagi seperti di awal hubungan. Dia dapat menangkap ada perubahan di hubungan ini, dan saya juga menangkap daripada ciri-cirinya ya. Orang ini orang yang cukup curious ya, orang yang akan cari tahu. Orang yang suka menambah ilmu pengetahuannya dan dia akan senantiasa mencari tahu. Sedikit kepo ya, seperti ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi ke arah kebaikan, ingin mencari tahu, okey, apakah yang sedang berlaku, apakah ada sesuatu yang tidak dia ketahui, seperti itu. Orang yang cukup penasaran. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck ya. Orangnya cukup tenang, orangnya cukup bersabar. Sekurang-kurangnya orang ini seperti akan mengelak ya daripada sebuah pertengkaran, tidak mahu bertengkar ya, ribut-ribut dengan kamu, dan dia akan cenderung mendiamkan dirinya. Sangat bersabar ya, cenderung menjadi seorang yang seperti pendiam, kurang berbicara. Baik teman-teman, kita ke tema readingan hari ini ya. Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Apakah masih ada cinta atau sudah mati rasa? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Apakah masih ada rasa cinta dari dirinya atau sudah mati rasa? Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Terlepas dari kondisi hubungan kalian ya, apapun yang sedang terjadi. Sama ada ini cinta baru, cinta lama, orang yang sudah pergi dan sebagainya. Apakah masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu atau sebaliknya? Wow, teman-teman, di sini ada jawapan mendoakan. Nah, daripada kartu ini ya, sudah pasti orang ini sudah mengenali kamu sejak sekian lama ya, dan dia masih mengingati kamu kerana orang ini masih mendoakan kebahagiaan kamu. Di sini terdapat beberapa di antara dia yang mungkin ya sudah pergi meninggalkan, mungkin pergi memilih pasangannya atau bernikah dengan orang lain, something like that ya. Tetapi walaupun orang ini, contohnya jikalau dia masih single, mungkin berpisah dengan kamu, lost contact dan sebagainya, dia masih mengingati kamu. Yang pasti, jikalau kalian tidak berkomunikasi detik ini, orang ini tidak pernah melupakan kamu kerana dia masih mendoakan
mendoakan apa saja teman-teman. Mendoakan agar suatu hari nanti kalian dipertemukan. Mendoakan yang kamu akan mencapai kebahagiaan diri kamu. Mendoakan yang kamu akan memaafkan dirinya. Mendoakan agar suatu hari nanti akan ada penjelasan di hubungan kalian. Mendoakan bahawa alam semesta, keluarga masing-masing akan akhirnya memberikan restu. Nah, doanya banyak di sini. Mendoakan agar hati kamu kembali terbuka untuk dirinya. Mendoakan keberhasilan, kejayaan kamu. Mendoakan kesihatan kamu. Apa sahaja. Orang ini mungkin orang yang cukup beribadah ya, ataupun orang yang sudah berubah daripada seseorang yang toksik, seseorang yang tidak tahu ya bagaimana untuk menghargai, menjadi orang yang baik. Dia sentiasa mengingati kamu dalam doa-doanya. Cuba mendoakan agar dia dapat mengikat kamu. Nah, doanya itu banyak teman-teman ya. Skop yang luar biasa besarnya. Yang pasti, orang yang tidak pernah melupakan kamu dan dia masih mendoakan kamu di sini. Nah, apakah masih ada rasa cinta? Kita akan lihatkan nanti ya. Di sini yang pasti jawapannya, orang ini tidak pernah melupakan kamu. Kita lihatkan pula teman-teman, dari pihak kamu. Seperti apakah kamu memandang dirinya detik ini? Apakah masih ada rasa cinta dari pihak kamu? Ataupun kamu sudah mati rasa dengan orang ini? Mati rasa, mati akal, mati bicara dan sebagainya. Tidak tahu lagi ya, cara apa untuk menjalankan hubungan ini dengan orang seperti ini. Ataupun kamu masih ya memiliki rasa cinta yang dalam tetapi terpaksa memasrahkan. Nah, apa saja dari pihak kamu? Kita cuba lihatkan di sini. Rasa bersalah, teman-teman. Di sini ada rasa feeling guilty ya, seperti perasaan yang bercampur aduk untuk melepaskan sakit, untuk meneruskan juga sakit. Maka di sini kamu berenergi neutral. Kamu tidak tahu sama ada tindakan yang kamu ambil ini tepat ataupun tidak. Tetapi yang pasti ada rasa bersalah. Jikalau kamu lepaskan orang ini ya, kamu merasakan apakah tindakan ini tepat. Jikalau kamu tidak melepaskannya, kamu juga merasakan apakah kamu berada di posisi yang tepat. Dengan adanya kehadiran rasa bersalah ini ya, ini juga skopnya besar. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang menjalankan cinta yang sembunyi-sembunyi. Cinta yang tertutup. Atau lebih parah lagi, cinta ini melibatkan kehadiran pihak ketiga ataupun orang lain sehingga membuatkan kamu merasa bersalah. Teman-teman sudah pasti ya, kita tidak akan rasa bersalah tanpa ada sebabnya. Pasti ada sebabnya ya. Nah, di sini jelas terlihat ya, sama ada kamu merasa bersalah kerana kamu berada di pihak ketiga ataupun kamu menjadikan orang ini pihak ketiga kamu. Mungkin juga ada rasa bersalah jikalau kamu ini tidak didukung oleh keluarganya, maka kamu merasakan kamu memposisikan dia dalam kondisi yang very difficult. Kamu ada rasa bersalah ya, jikalau seolah-olah ingin dia meneruskan hubungan ini dengan kamu. Nah, di sini juga ada rasa bersalah yang lain ya, seperti perbezaan status, perbezaan persefahaman, perbezaan agama. Yang mungkin ya menurut kamu ya agak sukar ya. Kerana ada perbezaan kepercayaan dan sebagainya ya, ini menyukarkan kalian untuk meneruskan hubungan ini. Tetapi teman-teman, hari ini kita membincangkan ke tema ini ya. Apakah masih ada rasa cinta atau sudah mati rasa? Now we're gonna stick to the tema. Berdendam. Wow, di sini jelas terlihat ya, beberapa di antara kamu di sini ada dendam yang belum selesai. Nah, ini juga mungkin mengindikasikan ya, rasa bersalah ini. Ini lebih ke arah kamu. Tidak mungkin ya seseorang yang mendoakan kamu berdendam. Ini lebih kepada orang yang rasa bersalah. Di sini kerana ada perasaan yang bercampur aduk seperti saya sebutkan tadi. Nah, berlandaskan ya, perasaan yang berlandaskan rasa bersalah ini, ada beberapa di antara kamu yang berdendam, ingin memberikan sebuah pembuktian yang kamu tidak bersalah, kamu ingin membersihkan nama kamu. Ada kekuatan ya, yang tidak pernah mengenal erti lelah ya, untuk terus membuktikan bahawa kamu berada di posisi yang tidak bersalah. Ada nama yang perlu kamu bersihkan, nama baik kamu, nama keluarga, dan kamu ingin membuktikan yang kamu tidak terlihat seperti ini di mata orang lain, di mata orang yang kamu cintai. Lebih ke arah dendam ini apa teman-teman? Pembuktian.
ingin mengclearkan ya, membersihkan nama kamu, dan kamu lebih ke arah berdendam untuk, saya menangkap energi lebih ke arah pembuktian diri. Kamu tahu teman-teman, menurut saya, don't have to prove nobody. Just prove yourself. Ketika kamu berjaya, itu sudah jawapannya. Tidak perlu bertungkus lumus ya, untuk berdendam ya, membuktikan kepada orang lain. Lebih penting untuk membuktikan kepada dirimu sendiri. Nah, ini hanya sebatas saranan ya teman-teman, tetapi ada energi berdendam, sesuatu yang unfinished business, sesuatu yang belum selesai dari segi emosi dan perasaan kamu, sehinggalah detik ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya, seperti apakah perasaan cintanya ke kamu? Masih sama atau berbeda? Kita gunakan tarot deck ini ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu? Apakah di sini masih ada rasa cinta? Ataupun orang ini perasaannya sudah berbeda dengan kamu ya? Kita lihatkan. Apakah perasaan dia terhadap kamu kini sudah berbeda? Apapun itu, kita lihatkan ya. Apa kata kartu-kartu ini? Kelihatan seperti seseorang yang banyak perenungannya ya. Orang ini cukup bertanggungjawab, boleh diandalkan. Orang ini pemikir. Dia akan memikirkan sesuatu itu sebaik mungkin. Orang ini bukan sahaja akan memikir ya, isu-isu yang berkaitan dengan soal perhubungan pribadi, tetapi dia juga seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sangat business oriented. Beberapa di antara dia ini ya, mungkin sepantaran atau usianya jauh lebih tua dari kamu. Orangnya sangat berkonsep bisnes. Sangat memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keuangan. Bagaimanakah untuk mencapai keberhasilan. Orang yang ingin berjaya. Beberapa di antara dia ini sudah cukup mapan teman-teman ya. Mungkin mempunyai kantornya sendiri. Berpakaian kemas seperti ini ya, formal looking. Mungkin juga dia seorang yang pengusaha ya, yang cukup berjaya. Orangnya cukup bertanggungjawab. Segala tindak tanduknya akan berlandaskan kepada sikap tanggungjawab ini. Kita lihatkan lagi ya. Detik ini saya menangkap energi dia yang sedang dalam perenungan dan juga mungkin ya wangnya banyak, tetapi dia kesepian. Sangat kesepian, sering merenungkan ya akhir-akhir ini. Okey teman-teman. Di sini ada Ace of Coins. Saya menangkap seseorang yang inginkan sesuatu yang nyata. Jikalau dia sangat menginginkan kamu dalam hubungan ini, dia akan make sure kamu ini dapat dimiliki. Orang ini tidak mahu bermain-main ya, dari segi perasaan, daripada segi tindak tanduknya. A very realistic person. Jikalau dia merasakan dia tidak dapat memiliki kamu seutuhnya, ini bukan sesuatu yang berlandaskan kenyataan, dia tidak akan proceed. Kamu faham di sini ya? Di sini ini mungkin pasangan sah kamu sendiri ataupun dia mungkin pasangan orang. Yang pasti teman-teman ya, dia seorang yang realistik. Jikalau dia merasakan ya, sesuatu ini sukar untuk digapai. Hanya sebatas mencintai kamu, perasaan suka-suka, tetapi kedepannya tidak dapat bernikah, tidak dapat memiliki kamu seutuhnya, this person won't waste his time. Dia tidak akan membuang waktu. Jikalau dia merasakan menjalankan hubungan ini sebatas hanya ingin berhibur, sesuatu yang menurut si dia nonsense. Kerana orang ini orang yang cukup serius teman-teman ya, dia orang yang cukup formal. Ya, dia tidak suka bermain-main ke arah sesuatu yang tidak dapat memberikan dia ataupun tidak membuahkan hasil, baik dari segi pencapaian ataupun hubungan peribadi. Jikalau ini hanyalah sebatas sesuatu yang tidak realistik ya, tidak mencapai target, dia tidak akan teruskan. Tetapi berlandaskan dua kartu yang pertama ini, jikalau hubungan kalian ini memungkinkan, I can tell you guys for sure ya, dia cukup serius, dead serious. Kerana orang ini benar-benar menilai kamu. Dia benar-benar menghargai kamu. Kamu ini seperti asetnya si dia. Dia sangat mensyukuri ya, dan juga sangat menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya. Nah, sudah terlihat ya, belahan jiwa, kartu yang pertama. Dia cukup serius dari segi perasaannya dengan kamu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Masihkah ada rasa cinta atau kini sudah berbeda? Di sini ada Ten of Swords. Kelihatan ya hubungan kalian ini ada yang sudah berakhir,
ada yang pergi meninggalkan kamu, sesuatu yang tidak selesai. Cara orang ini pergi meninggalkan kamu, saya boleh pastikan, benar-benar membunuh perasaan kamu. Cara kamu selesai dengan orang ini, caranya selesai dengan cara yang tidak baik. Sama ada saling mendiamkan, mematikan komunikasi, atau dia pergi begitu sahaja tanpa memberitahu kamu way in advance yang ada niat untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Yang pasti teman-teman, ini merupakan dadakan, sesuatu yang tidak kamu duga akan terjadi, tetapi terjadi. Terjadi secara nyata. Di depan kamu, kamu melihatkan orang ini melangkah pergi meninggalkan kamu kerana bersebelahan dengan Ace of Pentacles. Cukup sakit hati, cukup menyedihkan. Ketika ditinggalkan, beberapa di antara kamu mungkin sakit berhari-hari, sakit berbulan-bulan, ada yang sakit bertahun-tahun, sehinggalah detik ini. Kesan itu cukup mendalam. Saya juga menangkap pada waktu yang sama, orang ini banyak menemukan kegagalan dalam hidupnya akhir-akhir ini. Maka ini menjelaskan mengapa dia dalam banyak perenungannya. Mungkin kehilangan keuangan, mungkin ada sesuatu yang tidak jadi, tidak berjalan seperti sesuatu yang dia inginkan. Saya tidak tahu teman-teman, apakah pasangannya, jikalau ada pasangan sedang sakit, apakah ibu atau ayahnya sedang sakit, seseorang daripada ahli keluarganya sedang tidak baik-baik sahaja. Kita akan lihat lagi, apakah masih ada rasa cinta atau sudah berbeza. Page of Cups. Saya menangkap daripada kedua kartu yang pertama ini, yang pertama dan yang kedua. Walaupun hubungan kalian ini berakhir begitu sahaja, kamu mungkin menangkap seperti orang yang tidak serius, orang yang mempermainkan perasaan kamu, seseorang yang datang dan pergi. Tetapi saya menangkap dengan kuat, hanya berlandaskan 4 kartu ini, memang ada sisi keanak-anakan daripada si dia, itu tidak dapat dinafikan. Tetapi orang ini lebih menurut kemahuannya. Dia lebih mengejar apa yang dia inginkan. Maka demi mengejar apa yang dia inginkan, dia sanggup pergi meninggalkan kamu. Itu yang saya tangkap di sini. Tetapi berlandaskan tema readingan hari ini, apakah masih ada rasa cinta? Saya dapat tangkap dengan jelas teman-teman, orang ini tidak pernah melupakan kamu. Dia mungkin mementingkan dirinya dengan melakukan beberapa perkara untuk kepentingannya. Tetapi itu tidak berarti dia sudah lupakan kamu. Nah, di atas ini tadi juga tidak pernah dilupakan. Di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang masih lagi mempunyai kekuatan cinta untuk dirimu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia cuba mengikat, dia cuba mengontrol. Bukan saja mengontrol situasi, mengontrol hubungan kalian dan mengontrol apa yang dia rasakan untuk kamu. Nah, di sini teman-teman, sama ada kerana hubungan ini tidak dapat diteruskan, hubungan yang tidak memungkinkan, atau dia merasakan dia memang perlu mengontrol hubungan ini. Sebenarnya semakin ke sini perasaan dia semakin kuat. Tetapi dia terpaksa mengikat dirinya, mengontrol dirinya agar dia tidak jatuh. Itu yang saya tarik dari sini Banyak perasaan berdaya tahan tahan banting, menahan perasaannya dan seperti bersikap perlu bersabar untuk tidak memperlihatkan sisi kekuatan cinta ini kepada kamu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia mungkin di belakang kamu pergi ke kawan-kawan kamu, keluarga kamu, pergi ke social media, cuba menarik perhatian kamu kembali. Kerana walaupun dia mengontrol perasaannya, dia dapat mengontrol apa yang dia rasakan, tetapi dia tidak dapat mengontrol tindak tanduknya. Nah, orang ini mungkin walaupun sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, berpisah apa sahaja dia mungkin di belakang kamu ada cara-cara yang tidak dapat dia riliskan. Kerana dia masih memiliki rasa, ada kekuatan cinta di sini. Maka dia terpaksa seperti mencari atau mencuri perhatian melalui social media atau pergi di belakang kamu,
cari tahu melalui keluarga, sanak saudara, rakan-rakan kalian. Mempertanyakan kondisi kamu. Saya menangkap energi yang begini ya. Orang ini ada sedikit rasa, saya menangkap seseorang ya, yang tidak sampai hati dengan apa yang sudah dia lakukan. I don't know you guys. Bersebelahan dengan Page of Cups ini, dia seperti tidak sampai hati dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Kerana menurut si dia, cara dia pergi meninggalkan hubungan ini ya, it's really not fair for you, ya. Tidak adil untuk dirimu, dan dia sedar ini cara yang mematikan perasaan seseorang. Dia melakukan ini begitu drastis agar kamu benar-benar dapat lepaskan si dia. Tetapi apa yang tidak dia sedari, ketika semakin ke sini, tindak tanduk daripada si dia ini hanya yang berlaku itu bercanggah, kebalikan. Dia semakin kuat mencintai kamu, dan kini ketika dia merasakan kamu pergi ya, dia pula yang menggunakan segala taktik dan pergerakan untuk mencari tahu akan dirimu. Nah, ini kedengarannya agak aneh ya. Bayangkan, orang yang pergi, orang yang menghilang, tetapi di belakang kamu ketika dia merasakan kamu sudah move on, dia pula yang mencari tahu akan keberadaan kamu, kabar kamu dan sebagainya. Kamu tahu teman-teman, orang ini cukup serius dengan perasaannya kepada kamu. Tetapi apa yang dia lakukan? Ego. Ego yang luar biasa. Bukan saja ego, orang yang menjaga image. Dia sangat menjaga reputasinya. Maka berlandaskan ini, seolah-olah dia menguatkan dirinya depan kamu, yang dia baik-baik sahaja. Tetapi kesan itu sebenarnya ya ditinggalkan kepada kedua belah pihak. Dia juga turut terkesan dengan perilakunya. Masihkah ada cinta ataupun sudah berbeza? Wow. The Empress, Major Arcana. Orang ini sehinggalah detik ini ya, merasakan kamu ini adalah segala-galanya baginya. Kamu adalah ratu, kamu adalah raja. You are the emperor, you are the empress. Kamu adalah seorang yang cukup perfect, sempurna bagi dirinya. Tidak ada yang lain yang lebih sempurna dari ini. Kamu yang tercantik, kamu yang paling sempurna, kamu yang paling tampan. Dia sangat suka bagaimana kamu memanjakan dirinya. Dia sangat suka bagaimana kamu membelanjakan uang-uang kamu ke atas dirinya. Di sini teman-teman ya, ini bukan energi untuk semua orang. Beberapa di antara kamu banyak membantu orang ini dari segi keuangan. This person is enjoying this. Dia sangat bersyukur ya dengan kelimpahan uang yang kamu berikan dari segi bantuan di pihak kamu kepada dirinya. Nah, apa yang kamu tidak sedari di sini? Walaupun kamu di sini mungkin ya dalam posisi nyaman, banyak uang, apa yang tidak kamu sadari, kebanyakan di antara kalian di sini sering memilih ataupun berhadapan dengan pasangan yang tidak tepat. Sorry guys, your tastes are pretty bad. Kamu sering tidak tahu bagaimana untuk memilih pasangan yang sesuai dengan kamu. Sama ada kamu terpilih pasangan orang, memilih pasangan yang menipu kamu, ataupun memilih orang yang akan memanfaatkan keberhasilan kamu. Kerana di sini kamu baik hati. You don't mind sharing whatever you have. You don't mind giving the money. Dia sangat bersyukur kerana kamu memberi, kamu membantu. So why not memanfaatkan kebaikan kamu? Ada beberapa di antara dia di sini yang secara tidak langsung ya, kerana berterusan dengan kamu akan memanfaatkan kebaikan kamu. Maka di sini kamu mulai menyedari, semakin ke sini kamu merasa apakah kamu merasa tertipu dengan orang ini? Kerana di sini ada kartu yang menunjukkan kelimpahan. Kamu bukan saja mampu untuk mencapai sebuah kelimpahan untuk diri kamu, tetapi kamu juga non-mind ya, sharing it with others. Di sini dengan kehadiran The Empress, kebaikan hati kamu ini ada harga yang perlu dibayar. Kamu dimanfaatkan. Nah, jikalau kita bertanyakan, apakah masih ada rasa cinta atau sudah mati rasa? Orang ini masih mengagungkan kamu, masih mengagumi kamu, masih merasakan kamu ini sebuah package yang cukup sempurna. Orang ini masih cintakan kamu kerana dia sangat terkesan dengan kebaikan kamu. Kebaikan daripada segi perhatian yang kamu berikan. Nah, ini mungkin tidak dapat dia rasakan ya dengan pasangan si dia yang dia pilih. Jikalau dia pergi meninggalkan kamu demi pasangannya, percayalah teman-teman, kamu tidak pernah dia lupakan.
Dia tahu dia mungkin memilih pasangannya untuk sesuatu yang jangka panjang ataupun orang lain. Tetapi dia sangat terkesan dengan kamu di sini. Dia tidak pernah melupakan kamu. Jikalau dia masih tidak berjaya melupakan kamu dan hanya mengontrol perasaannya, terlalu ego ya untuk mengakui kesilapannya. Cinta dia untuk kamu tidak berubah. Tetapi ada pilihan di sini yang terpaksa mengakhiri hubungan kalian. Saya harap penerangan ini jelas ya. Di sini ada Seven of Coins. Perhubungan kalian ini ya lebih ke arah tertunda, teman-teman. Sudah menanam sebuah pohon tetapi masih menanti ya pertumbuhan daripada pohon tersebut. Menunggukan pokok yang sudah berbuah-buah tetapi buah itu belum masak, maka tidak boleh dipetik. Nah, ini teman-teman ya memperlihatkan dengan jelas kondisi hubungan kalian. Berbalik kepada tema readingan hari ini, apakah masih ada rasa cinta? Ya, berbuah-buah. Memang ada rasa cinta untuk kamu dan belum mati rasa. Orang ini masih lagi ya ada ambisi untuk memiliki kamu ke depannya nanti. Orang ini tamak ya. Orangnya tamak, teman-teman. Serakah orangnya. Tidak cukup dengan satu, itu saya boleh pastikan ya. Cintanya terlalu besar. Jikalau dia tidak memilih kamu sekarang, ke depannya akan memilih kamu kembali. Dia orang yang seperti, how to say this you guys, seperti tidak cukup, tidak puas dengan satu ya. Dia tidak puas dengan satu dan dia akan cuba I don't know you guys, ini bukan saja sebatas masih ada rasa cinta, tetapi dia seperti tergerak untuk memiliki semuanya ya. Masih ingin mendekati dirinya kepada kamu, tetapi seperti menanti peluang yang tepat. Ketika kamu sudah tidak marah lagi, ketika kamu sudah tidak berdendam lagi, dia mungkin akan tampil. Tetapi setakat ini apa yang dia lakukan? Mencari tahu di belakang kamu. Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck, di sini ada Seven of Cups. Nah, kamu lihat, kemahuan, keinginan, hasrat orang ini cukup besar. Dia tidak akan puas dengan satu orang, teman-teman. Cinta di hatinya ini cukup besar. Dan dia merasakan dia mampu ya menarik lawan jenis dengan mudah. Salah satu daripada orang yang tidak akan dia lepaskan adalah kamu. Apapun yang dia lakukan detik ini, mungkin dia pergi meninggalkan, tetapi dia tidak akan go for long. Dia tetap akan tampil ke depannya nanti, menanti sebuah perencanaan momen yang tepat untuk kembali mencari kamu. Orangnya seperti saya sebutkan tadi, serakah, terlalu banyak keinginan. Teman-teman, zodiak yang paling kuat terlihat di sini ya adalah Taurus yang paling kuat, dan kehadiran Earth elementnya Capricorn, Taurus, Virgo yang paling kuat dalam bacaan kali ini. Yang paling kuat juga Gemini ya, Gemini, Leo, Taurus, itu yang paling kuat ya dalam bacaan hari ini. Dan saya merasakan pembacaan ini lebih kuat ke arah Earth element, Capricorn, Taurus, Virgo. Kehadiran secara kecil-kecilan daripada Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Scorpio. Dan kita ada Aries, Leo, Sagittarius ya, tetapi lebih ke arah Leo yang paling kuat ya. Leo, Taurus, Gemini ini mendominasi ya pembacaan kali ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh. Mengapakah kamu mempersoalkan sama ada masih ada rasa cinta atau sudah mati rasa? Apakah yang terjadi di hubungan kalian? Apakah ada hambatan-hambatan di hubungan kalian ini? Nah, kita akan lihatkan. Apakah ada hambatan-hambatan di hubungan kalian? Kerana sehinggalah detik ini ya, orang ini masih lagi serius memikirkan kamu. Saya menangkap dari awal pembacaan ya, dia merasakan ada sesuatu yang perlu dia tanggungjawabkan, tetapi dia tidak melakukan itu. Maka ada perasaan bersalah ya, perasaan tidak bertanggungjawab daripada dirinya yang menghantui dia sehinggalah detik ini. Mungkin dia perlu bertanggungjawab dengan kamu, tetapi dia tidak melaksanakan tanggungjawab itu ya. Nah, walaupun di sini jelas terlihat kamu yang rasa bersalah ya, ada perasaan dendam, tetapi seseorang yang mendoakan kamu secara psikologinya, mengapakah dia doakan kamu jikalau dia tidak merasakan dia perlu mendoakan kamu? Kerana ada perasaan bersalah. Kita akan lihatkan di sini teman-teman ya. Apakah ada hambatan-hambatan di hubungan kalian ini? Apakah terdapat hambatan-hambatan di hubungan kalian ini?
Wow, teman-teman, love spell. Dengan kehadiran kartu ini ya, I don't know you guys. Ini energi pertama ya, lebih ke arah sesuatu yang make sense ya, ataupun lebih realistis. Ini mengindikasikan sama ada kamu ataupun orang ini atau kedua-duanya benar-benar menggilai satu sama lain sehinggalah sewaktu saya melakukan pembacaan hari ini. Begitu jatuh cinta ya, perasaan yang menggila. Nah, di sini ada hambatan-hambatannya juga ya. Mungkin ada beberapa, bukan semua teman-teman ya, beberapa yang melakukan love potion number 9 seperti lagu itu ya, melakukan love spell ini ke arah kamu agar kamu tergila-gilakan dirinya, tidak dapat melupakan dirinya sehinggalah detik ini walaupun kamu sudah kembali bernikah atau tinggal seorang diri. Nah, love spell ini juga mengindikasikan benar-benar ke tema readingan hari ini. The love spell menjawab tema readingan hari ini. Apakah masih ada rasa cinta ataupun sudah mati rasa? What do you think, you guys? Love spell. You have been bewitched. Perasaan itu kekal, teman-teman. Ini menjawab tema readingan hari ini. Sama ada yang menggunakan ilmu kebatinan, black magic. Tetapi saya orang yang cukup realistik ya. Saya menangkap salah satu daripada kamu, sama ada kamu dalam posisi denial ataupun tidak mahu menerima kenyataan ini, cukup menggilai orang ini. Ataupun kedua-duanya sekali tidak dapat melupakan. Belahan jiwa tidak pernah dilupakan. Nah, di sini teman-teman ya, cukup menjawab ke tema readingan hari ini ya. Ada yang menggunakan ilmu kebatinan, black magic, I don't know you guys, I don't like this thing ya. Saya tidak sukakan ini. Saya juga tidak suka terlalu membacakan ke arah ini ya. Maka kamu lihat ya, daripada awal channel ini dibuka, saya sentiasa akan menyalakan lilin-lilin ini ya. Bukan hanya sebatas untuk presentation, tetapi ini lebih ke arah to attract positive energy. Kerana ini cahaya. Maka jikalau ada energi-energi yang tidak baik masuk ya teman-teman ya, dapat disingkirkan. Nah, cahaya daripada tea light candle ini juga memberikan saya ketenangan untuk fokus bagi membacakan ini kepada kamu. Nah, apa yang tidak kamu tahu tentang Santi Tarot ya teman-teman, walaupun saya sudah mengeluarkan lebih kurang 500 video, ini pengakuan saya ya, saya ini orangnya nervous dari kecil ya, dari kecil pemalu, nervous, dan sehinggalah detik ini saya sangat-sangat tidak selesa dengan ini, kamera ini teman-teman. Ketika harus menekan okay, ready to record, saya akan kaku dan pasif dan oh God, help me. Sehinggalah detik ini saya masih begitu. Maka dengan kehadirannya, dengan menyalakan kedua lilin ini ya, memberikan saya surety, ketenangan bahawa saya dapat melakukan ini dan melupakan ada kamera yang sedang rekod. Nah, saya bukan orang yang begitu, ini pengakuan dari saya teman-teman, ini kelemahan saya adalah saya sangat kaku di hadapan kamera. Saya juga tidak suka selfie, tidak suka mengambil gambar, tidak suka ada kaitan, I'm very old fashioned you guys. Saya tidak suka merekod ya. Saya mempunyai kelemahan ini. Sekali menekan rekod, saya akan kaku. I don't know you guys how I can get this far ya. Saya tidak tahu bagaimana saya boleh produce ya, lebih kurang 500 video. I don't know how I get here. But jikalau kamu orang yang pandai psikologi, kamu dapat menangkap ini kelemahan saya. Nah, dengan hadirnya kedua tea light candles ini memberikan saya semangat untuk memastikan saya tidak nervous, tidak gemuruh ya. Yang saya harus yakin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan melalui sebuah pembacaan. Nah, back to the tema you guys. Dengan kehadiran dua tea light ini teman-teman ya, tea light candles ini dapat menyingkirkan ya segala energi yang berkaitan dengan black magic. Saya tidak mahu ini datang ke meja saya ya, kerana ini menarik energi ramai orang. Open up your heart. Saya tidak tahu ya, dengan kehadiran kad ini saya juga menangkap energi si dia yang sebenarnya masih mencintai kamu. Tetapi orang ini mungkin banyak berpegang kepada masa lalunya, kegagalan dalam hubungan, percintaannya di masa lepas sehingga membuatkan dia menjadi orang yang tidak yakin diri. Tertutup sehinggalah detik ini. Dia tidak mahu lagi sentiasa di-reject. Now, getting serious, dia tidak mahu perasaannya dimainkan. Mungkin sehinggalah detik ini ya, orang ini mungkin memilih untuk pergi, mendiamkan kamu, menutup perasaannya. Kerana dia sangat takut untuk bersikap terbuka. Kerana dia takut dia akan di-reject. Nah, mungkin sekarang ini kamu suka dia, tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin kamu akan menjadi bosan dan sekali lagi, dia akan di-reject. Ada beberapa di antara dia di sini yang cinta kamu,
mencintai kamu secara diam. Dia seperti diam-diam mencintai kamu, teman-teman ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, saya rasa semua Virgo ya menghadapi masalah yang sama ya. Dari kecil agak pemalu, dari kecil agak seperti tidak sukakan kamera. I don't know ya, sama ada semua Virgo relate to this. Tetapi saya memang ada masalah ini sejak kecil lagi. Nah, orang ini teman-teman ya, orangnya pemalu ya. Dia menutup apa yang dia rasa atau tidak berani ya to open up. Tidak berani untuk kembali mencintai seseorang kerana ada ketakutan atau dia merasakan dia perlu menstabilkan kondisi keuangannya sebelum dia tampil confident, yakin ya untuk mencintai kamu. Kita lihat lagi hambatan-hambatan di hubungan kalian. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, dia cukup yakin yang dia tidak dapat membahagiakan, menyuburkan hubungan kalian. Mungkin ada beberapa di antara dia yang usianya sudah semakin meningkat atau ada yang masih muda tetapi ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu. Kondisi kesihatannya tidak baik, teman-teman. Dia mungkin ada penyakit ya. Penyakit yang boleh membawa kepada, maafkan saya ya, you guys, boleh membawa kepada kematian. Maaf ya teman-teman, jikalau ada ya yang berkaitan seperti ini, maka dia mungkin merahasiakan hal ini dari kamu. Mungkin baru discover yang dia sakit. Mungkin ada ya isu ini, tetapi dia tidak dapat ungkapkan ini kepada kamu. Maka dia lebih cenderung mendiamkan kamu pergi begitu saja. Dia tidak mahu menjadi penghambat kepada masa depan kamu. Mungkin orang ini merasakan kesihatannya semakin tidak baik. Jikalau kesihatannya semakin tidak baik atau ada sesuatu yang lebih serius dari itu, dia tidak akan dapat membahagiakan kamu. Tidak mahu to lead you on in this relationship. Dia mahu kamu mendoakan kamu, kebahagiaan kamu agar kamu mencapai cita-cita kamu, kerana dia merasakan kamu ada cita-cita yang ingin kamu capai. Mungkin membantu orang lain ya, cita-cita yang baik, maka dia doakan kamu. Nah, di sini mungkin ada kondisi kesihatan ya yang tidak baik-baik saja. Kita lihat lagi di sini, date night. Di sini teman-teman ya, saya merasakan ada keinginan sebenarnya ya, keluar malam dengan kamu atau mungkin ada beberapa yang pernah bertemu dengan kamu, keluar dating di waktu malam ya. Tetapi mungkin ini sebatas seperti sekali-sekala. Ada keinginan daripada orang ini untuk datang mencari kamu ya, pergi dating di waktu malam ya. Tetapi mungkin kondisi kesihatannya tidak baik. Ataupun dia merasakan keluarga kamu tidak akan mengizinkan kamu untuk keluar di waktu malam. Mungkin ya ada batasan waktu. Mungkin kamu hanya diizinkan oleh keluarga ataupun siapa saja ya untuk keluar di siang hari seperti itu ya. Maka orang ini mungkin quite free at night dan dia lebih suka bertemu kamu di waktu malam. Nah, di sini sebahagian daripada hambatan di hubungan kalian ini terlihat dengan jelas ya. Ada liar and merasa tertipu. Beberapa di antara kamu mulai merasakan hubungan ini hanyalah sebatas memanfaatkan kamu. Orang ini mungkin banyak berbohong ya. Kamu dapat menangkap dia berbohong daripada inconsistency, daripada apa yang dia ungkapkan. Tona suaranya. Sekejap perlahan, tiba-tiba drastis menjadi kuat. Ataupun ceritanya tidak konsisten. Nah, ini cara kamu menangkap seseorang yang menipu. Lirikan matanya. Dia tidak akan pandang ke arah mata kamu. Seseorang yang tidak memandang ke arah mata kamu ya, alasan lain adalah kerana mereka kurang nyaman, kurang percaya diri, atau jelas lagi menipu. Nah, jika kamu menangkap seseorang yang lirikan matanya ke kiri kanan, tona suaranya jatuh dan naik, naik dan turun, ataupun dia mungkin ya ceritanya cukup kurang konsisten, kamu dapat menangkap dia menipu. Tidak perlu menjadi psikologis teman-teman. Ini yang asas ya, kita dapat, jikalau kamu pelajari ini ya, kamu dapat menangkap seseorang yang membohongi kamu ya. Hambatannya orang ini sudah banyak membohongi hubungan kalian. Dia mungkin keluar dating setiap malam dengan orang lain tanpa pengetahuan kamu. Mungkin suatu hari kamu keluar di waktu malam, kamu terserempak dengan mereka, terlihat dari kejauhan yang dia sedang makan, having a great dinner, candlelight dinner dengan orang lain ya. Romantic dinner dengan orang lain. Mungkin ada hambatan-hambatan yang terlihat seperti itu ya. Dia membohongi kamu. Nah, kita lihat lagi ya. Someone else. Nah, benar kan teman-teman, hubungan kalian ini melibatkan, nah, pihak ketiga ini tidak semestinya
a lover, teman-temannya, kekasih. Ini mungkin juga ya, sama ada pasangan sah dia, pasangan sah kamu, ataupun ada keluarga, ahli keluarga yang tidak mendukung, seperti orang tua dan sebagainya, yang sudah tidak merestui hubungan kalian sejak awal lagi. Nah, mungkin ada energi yang ke arah itu ya, maka jadi penghambat di hubungan kalian. Bottom of the deck, patient. Beberapa di antara kamu sudah hilang sabar dengan orang ini, maka kamu merasakan hubungan ini sukar untuk diteruskan. Nah, ini mungkin ya menjadi penghambat, kendala kepada hubungan kalian. Kerana mungkin orang ini ya perlu kamu cukup bersabar, hubungan yang masih memerlukan sebuah proses. Ya, mungkin ada yang long distance relationship, berjauhan ya. Maka hubungan yang tidak jelas ini ya memakan waktu, teman-teman ya. Kita akan lihatkan ke depannya. Apakah langkah yang akan dia ambil demi hubungan ini ke depannya nanti? Untuk menjawab ke tema readingan hari ini, teman-teman ya, apakah masih ada rasa cinta atau sudah mati rasa? Jawapannya, orang ini masih mencintai kamu. Sama ada dia tulus mencintai ataupun orang yang pernah membohongi kamu. Tetapi yang pasti, dia tidak dapat membohongi perasaannya dan dia sangat terkesan ya akan diri kamu sehinggalah detik ini. Kita lihatkan, sama ada dia memilih kamu ataupun yang lainnya. Apakah langkah yang akan dia ambil demi hubungan ini ke depannya nanti? Kunci. Wow. Saya menangkap ya teman-teman ya, di sini ada beberapa energi ya. Salah satu daripada energi ini, hubungan kalian ini sudah lama stuck ya, tidak ke mana-mana. Dan orang ini sangat menginginkan kejayaan atau arti kata lain, kebebasan. Dia merasakan dia mencintai kamu, tetapi dia juga sangat mementingkan kejayaan dan kebebasan dirinya. Maka dia sukar untuk berkomitmen dengan kamu dan hubungan kalian stuck di sini-sini saja. Tetapi dari segi perasaan, menjawab tema readingan hari ini, masih mencintai kamu. Tetapi kerana dia terlalu mementingkan kejayaan, keberhasilan dan kebebasannya, hubungan kalian stuck. Kedepannya nanti, wow. Ini kartu ke depannya, Sun teman-teman. Akan ada sebuah harapan, akan ada sebuah kejelasan, dan akan ada pencerahan terhadap segala soalan yang kamu tanya. Kemanakah dia selama ini? Mengapakah dia meninggalkan pergi? Dan di sini seperti ada harapan, ada hope, akan ada solusi, akan ada keberhasilan, akan ada kejayaan, ada potensi di hubungan ini ke depannya nanti. Kerana hujung-hujungnya nanti, teman-teman ya, orang ini, the bottom line is, dia hanya ingin bahagia dengan kamu. Walaupun dia mungkin di awal hubungan pergi meninggalkan, kerana dia ingin mencari kejayaan dan kebebasan dirinya. Dan dia membuatkannya hubungan kalian ini stuck di situ-situ sahaja. Tetapi ke depannya nanti, ada potensi yang dia akan balik kembali. Akan ada pencerahan kerana dia ingin bahagia dan dia sedari kebahagiaan itu sebenarnya adalah bersama kamu, bukan sesuatu yang dia pilih. Di sini teman-teman ya, ada perasaan yang masih abu-abu ya di antara kamu, sama ada kamu masih ingin menerima si dia ataupun tidak. Ada perasaan yang kelam seperti jikalau dia hadir nanti, apakah kamu di sini yang masih memiliki perasaan yang sama? Kerana di sini kamu sudah rasa bersalah. Orang ini mungkin masih memiliki cinta yang sama dengan kamu, tetapi lebih tidak sama, yang berbeda itu di pihak kamu. Di sini kamu seperti bersikap abu-abu teman-teman ya, perasaan yang kelam. Ketika angin ini menghembus ya, kamu akan dapat melihat awan ini dengan jelas. Tetapi kadang-kalanya awan ini akan ditutupi dengan awan yang lebih gelap. Kamu seperti not sure. Should I accept this person back? Should I take this person back? Ataupun move on with your life. Memberi sebuah pembuktian. Nah, ini yang sedang terjadi teman-teman ya. Kita lihatkan kepada kartu yang terakhir. Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan hari ini? Bagi menjawab tema readingan hari ini ya, apakah masih ada rasa cinta atau sudah mati rasa? Kita lihatkan di sini ya. Mungkin kartu yang terakhir ini akan menjawab lagi dengan lebih jelas. Apakah masih ada rasa cinta atau sudah mati rasa? Tetapi jelas terlihat teman-teman ya, orang ini masih tidak pernah melupakan kamu dan masih ada rasa cinta. We both know what we must do. Nah, ini sebuah pilihan. Dia menerangkan bahawa kalian berdua sudah tahu ya, apa yang perlu dilakukan masing-masing.
Mungkin perlu berpisah untuk sementara waktu, perlu mendiamkan hubungan dan sebagainya. Tetapi kalian tahu, kalian sedar kalian ini mencintai satu sama lainnya. I'm fighting with my inner self to win your heart back fully. Nah, kamu lihat ya, ada konflik batin yang sedang dia pertarungkan di jiwanya bagi memenangkan kamu kembali. Kedepannya akan ada pencerahan ya, ada kartu sun di sini. Akan ada sebuah harapan kerana orang ini ingin bahagia dengan kamu. I took the easy way out because I don't know how to handle this situation. Nah, ini menerangkan kunci. Dia memilih untuk bebas, mencari jalan mudah untuk keluar dari hubungan ini detik itu. Kerana detik itu, teman-teman, dia tidak tahu bagaimana untuk put you off. Jikalau dia berterus terang, kamu mungkin tidak akan melepaskan dirinya. Maka dia mengambil jalan mudah, pergi meninggalkan kamu. Kita lihat lagi apa yang terjadi ya. You are my hope, my strength and my inspiration. Ini seperti kartu the strength tadi. Kamu adalah sumber harapan, kekuatan dan inspirasi kepada dirinya. Nah, jikalau kamu sumber harapan, kekuatan dan inspirasi, maka orang ini tidak pernah melupakan kamu atau berubah dari segi perasaannya. Losing you means I've lost everything. Dia sedar ketika dia memilih untuk mendiamkan kamu, lost kontak, pergi meninggalkan, kehilangan kamu berarti dia kehilangan segala-galanya dan dia mengambil risiko itu. I'm so obsessed with you. Nah, teman-teman, penutup kepada tema readingan hari ini, apakah masih ada rasa cinta atau sudah mulai mati rasa? Orang ini seperti saya sebutkan tadi ya, the love potion number 9. Ada love potion di sini ya, love spell. Sesuatu yang mengikat. Orang ini begitu menggilai kamu, teman-teman. Dalam diam, walaupun dalam sisi insecurity-nya, dia sangat menggilai kamu. Mungkin kamu adalah isteri ya, suami orang, maka dia tahu batasannya. Nah, seperti itu ya. Jikalau kalian saling single ya, orang ini merasakan cukup insecure untuk memiliki dirimu. Tetapi dia sangat menggilai kamu di sini. Ini jelas terlihat. Bottom of the deck. The truth is, I'm shy. Sudah saya sebutkan tadi ya, di awal bacaan, dia mungkin malu. And my actions speak differently than my heart. Ketika dia malu, pasif, dingin, aksi si dia ini berbeda daripada apa yang diinginkan di hatinya. Jikalau dia mencintai kamu, dia tidak dapat mengekspresikan itu dari bentuk sebuah aksi. Maka aksinya bercanggah dengan apa yang dia rasakan. Tetapi dia cukup menyayangi, cukup mencintai kamu. Baiklah teman-teman, sebagai penutup, orang ini masih mencintai kamu, tetapi perbedaannya lebih ke arah kamu. Di sini ada rasa bersalah dan ada rasa seperti abu-abu ya, sama ada untuk menerima cinta yang baru, menerima orang ini, ataupun meneruskan hidup kamu tanpa si dia. Baik teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Saya akan buka beberapa inisial di sini ya. Kita cuba lihatkan. Okey, saya hanya akan mengambil segenggam sahaja ya. Okey, let's see. Ada huruf F, F Foxtrot, O Oscar, H Hotel, X X-ray, ada huruf E Echo, K Kilo, ada huruf A Alpha, L 5, ada huruf J Juliet, ada huruf Q Quebec. Q dan O ini tidak pernah gagal untuk keluar ya, setiap kali. Dan terakhir sekali ada huruf N Norway. Okey guys, saya turunkan kamera ya agar dapat melihat ini dengan lebih jelas ya. Di sini ada huruf F, O, H, X, E, K, A, L, J, Q dan N. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.